You are my universe, and I just want to put you first. And you are my universe, and in the night I lie and look up at you. When the morning comes I watch you rise. There's a paradise they couldn't capture, that bright infinity inside your eyes. 매일 밤 내게 날아가 꿈이란 것도 잊은 채 나 웃으며 너를 만나 Never ending forever, baby. You are my universe, and I just want to put you first. You are my universe, and you make my world light up inside. 어둠이 내겐 더 변했었지 길어진 그림자 속에서 And they said that we can't be together because we come from different sides. You are my universe, and I just want to put you first. You are my universe, and you make my world light up inside. My universe, my universe, my 나를 밝혀주는 건 너란 사랑으로 수놓아진 별내 우주에 넌 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 이 시련도 결국엔 잠시니까 너는 언제까지나 지금처럼 밝게만 빛나줘 우리는 너를 따라 이긴 밤을 수놓고 너와 함께 날아가 When I'm without you I'm crazy 자 어서 내 손을 잡아 We are made of each other baby You are my universe, and I just want to put you first. You are my channel, and yeah, you know, saya Takut aku dewasa. kalau nangis takut nanti tambah dewasa. Jadi kita mau ke menengok kembaran dia. Dewasa. Kita mau kita mau melihat yang namanya hewan di Ragunan. Ini Ragunan tempatnya di. Jadi kita rute awalnya itu perjalanan pertamanya itu habis dari Islamic Center kita langsung ke Ragunan. Istirahat transit dulu di Islamic Center untuk makan pagi dan tadi waktu itu tidur siang, tidur malam bot. Aku udah dewasa. Ini nanti kotor. Bye bye cat. ...30 September PKI menjadi salah satu sejarah kelam bangsa Indonesia dalam penculikan, penganiayaan, dan pembunuhan yang berlangsung mulai 30 Oktober malam hingga 1 September 1965 itu, 7 orang yang kemudian disebut sebagai pahlawan revolusi gugur menjadi korban kekejaman PKI. Mereka adalah Jenderal Ahmad Yani, Maijen R. Suprapto, Maijen M.T. Haryono, Maijen S. Parman, Brigjen D.I. Panjaitan, Brigjen Sutoyo, dan Letu Pere Tendean. Ketujuh orang ini dijemput paksa oleh pasukan Cakrabirawa, cikal bakal pasukan pengamanan presiden sekarang, dari kediaman masing-masing di tengah malam dan pagi buta. Ada yang dibawa dalam kondisi masih hidup,
Ada juga yang sudah tak bernyawa akibat berondongan peluru rombongan berseragam itu. Mereka semua dibawa ke daerah Lubang Buaya, Jakarta Timur, dan jasadnya dibuang ke sebuah lubang sumur kecil yang disebut sebagai Sumur Lubang Buaya 6 Oktober 1965. Sejak terjadi peristiwa penculikan itu, pengejaran intensif langsung dilakukan pada subuh 1 Oktober 1965. Berdasarkan informasi yang terkumpul dari masyarakat, tim RPKAD menerima petunjuk bahwa para perwira itu dibawa ke daerah Lubang Buaya, Pondok Gede, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur. Sisi selatan wilayah ini merupakan hutan karet yang bisa digunakan untuk latihan tembak-menembak oleh sekelompok orang dengan ideologi politik asing. Sebagai tim RPKAD yang ada di lokasi, merayap mendekati sebuah sumur. Dari kejauhan, mereka melihat ada sejumlah orang bersenjata lengkap yang ada dalam kondisi siap tempur. Mengetahui hal itu, anggota RPKAD ini langsung meyakini bahwa rombongan bersenjata yang ada di depannya merupakan pasukan dari G30 SPKI. Hal itu mereka yakini karena tim sudah menerima laporan bahwa beberapa jam sebelumnya rombongan bersenjata menggiring 7 perwira TNI Angkatan Darat yang menjadi tawanannya ke lokasi ini. Namun, mengetahui jumlah pasukan bersenjata yang jauh lebih besar dari tim RPKAD yang mendekat, mereka pun kembali merayap menuju posko komandonya. Sayangnya, ketika itu juga pasukan bersenjata itu sudah mencium gelagat ada pihak yang tengah mengintai mereka. Akhirnya, pasukan ini pun turut berjalan merayap demi mengetahui seberapa kuat pasukan yang tengah mengancam keberadaan mereka itu. Tim RPKAD yang sudah kembali ke posko dan bertemu dengan anggota lainnya akhirnya memutuskan untuk maju mendekati ke lokasi yang dicurigai dan melakukan kepungan dengan teknik tertentu. Proses pencarian jenazah. Ternyata jumlah tim RPKAD sama besar dengan pasukan bersenjata di Lubang Buaya. Pasukan bersenjata itu pun tidak berani menandingi kekuatan RPKAD hingga memutuskan untuk menyingkir pergi. Lokasi sudah ada di bawah kekuasaan RPKAD. Penyelidikan untuk menemukan jenazah perwira TNI AD yang diculik pun dimulai. Jasad-jasad ini berhasil ditemukan di sumur tua dengan kedalaman 12 meter dengan diameter kurang lebih 75 cm. Sumur ini kondisinya ditutupi dengan daun-daun, kain warna-warni, batang pisang, dan sampah. Berdasarkan cerita yang terhimpun, jenazah yang ada di tumpukan paling atas adalah Letu Pir Andreas Tendean, Jenderal Ahmad Yani ada di tindihan keempat, DI Panjaitan di posisi paling bawah, dan MT Haryono di atasnya.